Huh. Jadi Jogja lagi dingin banget hari ini guys. Jadi kadang pagi ya sampai 18-19 derajat. Maka tadi saya habis ke Sapulu sampai pakai sweater hari ini. Jadi ngomong-ngomong, kemarin saya dapat pertanyaan bagus banget dari Mas Philip Roosevelt. Ini dia tanya sesuatu hal yang menurut saya menarik dan makanya saya bikinin vlog. Jadi intinya adalah minta dijelaskan apa perbedaannya illustration, editorial, komersial, dan contohnya apa. Menarik guys, so stay tune. Selamat malam teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini sudah jam 22.44. Secara khusus saya bikinin vlog buat teman-teman semua. Sekali lagi saya sekarang nyaman banget ya bisa kerja malam hari karena ada softbox di belakang saya. Saya tunjukin, wow. Sehingga sekarang malam saya bisa bikin konten, vlog saya bisa bikin konten, malam juga bisa seminar online, nyaman banget pakai. Ini kemarin murah nih, 200 berapa ya? 260-an dibuat 300, jadi teman-teman bisa bikin lighting tuh kalau malam-malam. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan dari Mas Philip Roosevelt ini tentang illustration itu apa, komersial itu apa, editorial itu apa. Jadi habis ini kita belajar bareng-bareng. Sekarang pertanyaan pertama ya, illustration. Jadi illustration ini apa sih gitu ya? Sebelumnya saya mau kasih contoh salah satu Instagram ini dari sahabat saya. Jadi suami temen saya, dia itu dulu married sama saya, bikin profile foto untuk headshot juga sama saya. Jadi kita dulu sama-sama di arsitektur, cuma beda kampus. Nah, dulunya dia adalah arsitek, nama sahabat saya adalah Arif Aditya Putra. Ini adalah seorang illustrator. Jadi teman-teman bisa kepoin juga Instagramnya. Dia mengerjakan beberapa illustration untuk buku-buku anak di Amerika Serikat. Jadi sederhana, Arif tuh kerjaannya misalnya gini, kalau buku-buku di Amerika Serikat tuh ya, buku-buku di luar negeri ya, di Eropa juga ada, Australia juga ada. Kadang-kadang cuma ngajarin bagaimana anak cara melipat baju, mengajarin juga anak-anak bagaimana cara makan sayur, tapi itu dibuat sebuah gambar-gambar illustration. Jadi teman-teman bisa kepoin Instagramnya Arif, dia adalah ilustrator. Nah, mengangkat dari salah satu topiknya si Arif ini, maka saya akan beralih ke dunia Shutterstock. Illustration itu seperti apa? Jadi yang namanya illustration itu sebenarnya adalah sebuah gambar dua dimensi yang bersifat artifisial pasti ya. Itu bisa dibikin pakai Adobe Illustrator, bisa dibikin pakai Corel Draw, bisa dibikin pakai Photoshop atau apapun itu yang teman-teman bisa. Tapi misalnya begini, saya mau mencontohkan foto nature saya. Ini foto ya. Ini kalau foto tuh bentuknya nature itu seperti ini. Ini pada waktu itu saya motret di Bromo. Keren banget. Tapi bagaimana nature ketika ini menjadi sebuah illustration? Illustration nanti teman-teman bisa coba cek di shutterstock.com ya. Illustration kalau nature itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi beda banget. Yang satu adalah gambar asli, yang satu adalah gambar imitasi dua dimensi, artificial atau gambar bikinan manusia. Jadi kalau nanti teman-teman suka dengan ilustrasi, teman-teman nggak suka foto, nggak suka footage nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang suka coret-coret gambar, pakai Intuos, pakai segala macam, kalau teman-teman suka dengan dunia ilustrasi, maka bisa belajar sama sahabat saya namanya Arif ini. Kemudian teman-teman juga bisa langsung menjualkan karya-karyanya ke Shutterstock. Karena kemarin ada satu subscriber saya, dia tahu Shutterstock dari saya, tapi dia nggak suka bikin foto, nggak suka bikin footage. Dia bikinnya ada illustration. Jadi sederhana, misalnya ada cewek anime dibikin tangannya ke atas misalnya, ada yang bikin bentuk shape bola misalnya gitu. Itu dia bikin dan bagus earningnya, bisa 10 sen, 30 sen, 50 sen, $1. Jadi illustration itu sebenarnya hal-hal yang menarik untuk teman-teman yang nggak suka foto sama footage. Sekarang yang kedua adalah tentang editorial. Jadi editorial itu sebenarnya apa sih? Editorial itu sebenarnya adalah sebuah foto atau footage yang bersifat berita. Jadi berita itu apakah kita dapat duit? Oh jelas. Berita itu ibaratnya kita jadi fotografer, jadi wartawan, kemudian kita bikin stok foto tentang berita. Tapi secara gampang begini.
Eh, yang jelas tadi saya sudah bilang kepada teman-teman semua bahwa editorial adalah foto berita. Yang kurang lebih kemarin saya motret bapak-bapak sepuh ya, udah tua, di salah satu stasiun kereta di Jogja, kemudian diliput menjadi seperti ini. Atau juga saya sempat motret di daerah North Point di Hong Kong yang itu adalah kebetulan sekali dipakai sama Traveloka untuk sebuah portal blognya dia, dan fotonya seperti ini. Nah, satu editorial itu adalah berita. Konsepnya adalah berita. Jadi memberita, benar-benar berita. CNN, CNBC, Traveloka, apapun. Portal berita, portal blog, segala macam. Tapi, saya bisa menyederhanakan dalam konteks Shutterstock ini adalah editorial adalah salah satu cara di mana saya, teman-teman, kita semua bisa menjualkan foto yang ada satu, muka orangnya, dua, merek perusahaan, tanpa, sekali lagi, tanpa mencantumkan properti dan model rilis. Jadi, foto berita saya laku gak? Jelas dong, laku dong. Foto ini kemarin, tadi bapak-bapak tua sudah ya. Kemudian foto ibu-ibu bukan jadi petani. Dia memang petani. Ibu-ibu petani, ini foto editorial. Karena mukanya kelihatan. Kalau kemudian saya kemarin bikin footage di Jakarta, jadi saya naik bajai, bentuknya seperti ini footage-nya. Ini perlu editorial nggak? Nggak usah, karena data identitas dirinya si mamang-mamang yang supir bajai ini ketutup. Jadi, karena saya bikin footage-nya dari belakang. Tapi ketika saya bikin foto tentang orang lagi makan nih, ini di Hong Kong di North Point, ini muka orang semua gitu, kan nggak perlu dan kurang kerjaan saya mintain model rilisnya satu-satu, mereka juga bahasanya kanton, saya bahasanya pakai bahasa Inggris, nggak mudeng kan, maka saya jadikan editorial. Sekali lagi, editorial itu adalah salah satu cara terbaik buat kita semua bisa berjualan foto yang ada satu, muka orang, dua, merek perusahaan, tanpa, sekali lagi, tanpa mencantumkan properti dan model rilis. Lanjut lagi yang ketiga. Ini adalah komersial. Perlu saya kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa komersial ini di Shutterstock App for Contributor tidak ada pilihannya. Sampai hari ini ya. Hari ini 14 Agustus 2023 itu tidak ada pilihan komersial. Lalu bagaimana ketika teman-teman pengen menjualkan komersial lewat apps? Sederhana. Jangan centang apapun, otomatis jadi komersial. Sekali lagi, jangan centang apapun kalau teman-teman jualannya pakai Shutterstock App for Contributor. Ini kalau teman-teman nggak centang, otomatis jadi komersial. Sekarang kita bicara komersial. Komersial itu apa? Jadi komersial itu adalah karya kita bisa di-download. Kemudian hasil downloadnya bisa dimonetize terus. Sederhananya gini. Saya punya, ibaratnya saya jualan foto muka saya nih. Foto muka saya, ini udah ada model rilisnya saya sendiri. Kemudian di-download, tapi konteksnya untuk jualan. Misal, jualan paket asuransi, jualan iklan pinjol misalnya, jualan foto tentang Idul Fitri misalnya, itu boleh. Contohnya lagi ya. Foto muka saya ini di-download, kemudian hasil downloadnya dijadikan kaos. Kaosnya dijual sampai ribuan kali. Baliho misalnya. Atau misalnya mug, merchandise, dan sebagainya. Ini saya dapat uangnya satu kali, cuman dia boleh memonetize terus. Saya nggak usah minta royalti lagi. Jadi kurang lebih sistem hukumnya seperti itu. Nah, komersial itu juga adalah salah satu cara untuk kita semua itu bisa menjualkan foto-foto kebalikannya editorial. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada muka orang dan tidak ada merek perusahaan. Maka kalau saya jualan foto daun, ada muka orang sama mereknya nggak, perusahaannya nggak ada, itu komersial. Kemudian saya jualan foto kunci Inggris, ini nggak ada mereknya, komersial. Kemudian saya jualan tangan keriputnya anak saya. Ini berkali-kali laku untuk medical nih. Tangan keriput nggak ada muka orangnya, jelas kan? Komersial. Kemudian saya contohin lagi, saya jualan foto
Kemarin yang barusan laku itu adalah foto sendal jepit. Nggak ada mereknya, nggak ada muka orang ya. Masuknya komersial. Sederhana, jadi teman-teman mudah-mudahan sudah dapat analoginya. Sebenarnya saya sempat bikin vlog ya. Kapan komersial, kapan editorial, itu teman-teman tinggal cari aja. Nah, teman-teman yang masih baru, saya pikir ya wajar sih ya. Wajar sekali ketika tanya, Mas, editorial itu apa, komersial apa? Maka silahkan nonton vlog ini. Kalau bingung ya diulangin dari awal. Bisa nonton vlog-vlog saya yang lain. Tapi intinya kemarin ada yang DM saya, Mas, tolong dong bantu jawab kalau editorial komersial apa. Nah, kalau saya lagi nggak kepengen jawab, saya nggak mau jawab. Problemnya begini guys, ini adalah pertanyaan basic, sederhana kok. Teman-teman kalau mau baca, itu ada semua. Cuman biasanya teman-teman males baca. Nah, itu problemnya. Nah, ini karena saya pikir masnya ini ya, nih Philip Roosevelt ini tanyanya nggak cuma editorial apa, komersial apa. Dia ada tanya illustration itu apa. Nah, maka saya jawab, saya bikin vlog. Sebenarnya ada satu lagi. Ini biasanya teman-teman suka menjadi pertanyaan khusus ya. Namanya adalah mature content. Jadi mature content ini apa? Gampangannya begini, mature content itu saya ngomongnya adalah foto-foto yang seksi misalnya. Foto-foto boudoir misalnya, foto-foto yang ya bahasa gampangannya itu menunjukkan aurat gitu. Tapi sebenarnya di dunia medical itu juga ada foto-foto yang berkaitan dengan mature content. Saya tidak bermain di ranah itu karena memang bukan ekspertis saya. Cuman foto-foto mature content itu juga bisa diasumsikan menjadi foto yang kira-kira kalau ditampilkan ini membuat psikologi seseorang menjadi tidak baik. Misalnya foto tentang kecelakaan, foto tentang ilustrasi misalnya pembunuhan misalnya, foto tentang bagian tubuh untuk medical atau untuk fashion, beauty segala macam yang sekiranya itu adalah bagian sensitif, itu biasanya akan dimasukkan ke dalam mature content. Saya berharap ini menjawab pertanyaan Mas Philip Roosevelt dan juga untuk teman-teman semua. Maka perbedaannya apa nih? Illustration, ada editorial, komersial, sampai mature content. Wah, ini saya kasih bonus informasi lagi. Jadi mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Nah, kembali lagi kepada kita semua, teman-teman semua, saya, teman-teman semua. Sukanya apa? Sebenarnya Shutterstock itu bahkan kalau teman-teman nggak suka semua yang saya sampaikan ini, teman-teman sukanya malah bikin musik, bikin aja musik, bikin klip-klip, bukan klip ya, jingle-jingle musik itu juga bisa dijual. Nah, saya tertarik sih sebenarnya karena saya suka main gitar ya, cuman konsentrasinya jadi terlalu penuh, terlalu banyak, saya malah nggak mampu, maka saya fokus di fotografi dan footage. Nah, teman-teman nggak suka foto, teman-teman nggak suka footage, padahal teman-teman dapat informasinya dari saya bisa bilang bahwa saat ini saya belum punya ketertarikan untuk bikin illustration, maka saya akan fokus di foto dan footage. Tapi ketika teman-teman nggak suka dengan dua niche itu, nggak masalah. Teman-teman bikin ada illustration, kemudian jualkan di bidang illustration. Kuncinya adalah, saya udah berkali-kali mencoba nih ya, saya mencoba nge-brainwash teman-teman lewat ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Itu intinya adalah, apa yang menjadi kemampuan kita, optimalkan kemudian jual. Karena kalau cuman kita bikin karya foto atau footage atau misalnya illustration, kalau kita pajang di Instagram misalnya belum ada yang ordernya offline gitu misalnya. Ini maka menjadi sebuah peluang ketika kita masukkan ke Shutterstock. Jadi bebas aja sukanya suka apa. Mau illustrationnya sukanya tentang alam, tentang bunga, bikin aja gitu. Jadi intinya adalah internet itu kita bisa menjadikan apapun itu uang tuh hampir kayak sesuai dengan kesukaan kita. Makanya platform Shutterstock ini bahkan bisa dinikmati oleh orang-orang yang bukan pekerja seni. Saya pekerja seni, saya fotografer. Cuman teman-teman yang profesinya misalnya seorang banker misalnya, seorang insurance agent misalnya, bisa nggak? Bisa. Guru, supir ojek, tukang ketoprak pinggir jalan pengen mulai, bisa. Karena platform ini memang sebuah, kalau tagline saya, Shutterstock itu adalah business for everyone. Jadi teman-teman bisa coba. Nah, teman-teman yang pengen belajar, ebook saya bisa di-download di bawah. Kalau teman-teman punyanya handphone, punyanya kamera mirrorless misalnya, intinya sih sebenarnya Shutterstock itu bisa dimulai dengan modal apapun. Sekarang saya bisa jawab secara singkat ya, bahwa insya Allah tuh handphone merek apapun yang keluaran tahun-tahunnya 5 tahun belakangan inilah, itu insya Allah sudah memenuhi persyaratan Shutterstock. Jadi teman-teman nggak usah khawatir handphonenya mau merek Xiaomi, Oppo, Vivo,
Samsung, iPhone, apapun lah itu semuanya bisa sekali untuk dipergunakan. Jadi intinya adalah pergunakan apapun gadget yang teman-teman miliki, cobalah untuk memulai karena nggak perlu keluar dari kerjaan teman-teman sekarang karena saya pun juga penghasilan terbesar saya juga dari masih motret offline ya. Cuman saya tuh kepengen sekali kerja. Oke lah yang saya motret udah dapat misalnya saya dapat dibayar misalnya 10 juta gitu. Cuman bagaimana file-file fotonya ini masih saya bisa uangkan sampai mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan gitu atau sampai unlimited ya. Karena foto ibu petani ini saya bikin tahun 2010. Saya baru mulai jualan 2000, saya masuk Shutterstock kan 2017 ya. Dan sampai tahun ini 2023, foto ibu petani ini masih jadi duit buat saya. Bayangin, 13 tahun saya bikin karya, sampai hari ini masih jadi uang. Perkara yang kemarin 10 sen, terus yang kemarin sekitar 33 sen, kemudian naik $1, buat saya nggak ada masalah. Karena yang penting satu kali saya bekerja for life. Itulah yang saya tekankan, saya brainwashkan kepada teman-teman semua lewat channel YouTube ini. Jadi sekali lagi matur nuwun, mudah-mudahan Mas Philip Roosevelt ini juga sudah bisa mendapatkan informasinya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, subscribe dan silahkan tinggalkan komentar di bawah buat teman-teman yang masih kepengen tanyakan tentang hal sesuatu. Begitu saya pandang dia pertanyaan yang menarik dan punya nilai lebih untuk teman-teman semua, insya Allah saya bikinin vlog ya. So stay tune, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.